Yang kita tingkatkan ada pemberian baju sentuhan gratis kepada seluruh siswa SD SMP di Wakatobi. Sentuhannya apa? Itu adalah dari hasil tenturan masyarakat. Sehingga ini menjadi pangsa pasar yang harapan kita bahwa ini juga memotivasi ibu-ibu penenun kita untuk bisa menenun kembali. Dan saya sampaikan sekali lagi, mohon maaf ini Pak Wali dan Bu Wali, saya sampaikan jangan karena mengejar target pengadaannya lalu kemudian belajar dari Bobo, ya kan? Kenapa? Karena ini kita inginkan supaya ini bisa berkembang juga di Kabupaten Wakatobi. Jadi harapan kami ini benar-benar saya sangat mendukung upaya-upaya pelestarian budaya, kita kerjasama semua karena ini kami memang kita menjadi penekanan dan fokus kami di RPJMD khususnya di bidang pendidikan dan pengembangan budaya. Bapak sekalian saya hormati, pada kesempatan ini juga alhamdulillah kita bangga sekali, ini adalah pemandangan yang tidak biasa. Dulu saya di sini kalau saya datang dengan Pak Modi sebagai wali kota hanya berdua. Sekarang ada Ibu Hamsina, sekarang ada Pak Adios, dan kita bersyukur sekali, berterima kasih sekali atas nama pemerintah Wakatobi dan seluruh masyarakat Wakatobi dimanapun berada. Kehadiran Pak Wali memberi semangat yang luar biasa kepada masyarakat kami Wakatobi. Karena pertama kita bukan hanya bicara Kepton, tapi kita berbicara tentang eksistensi masyarakat Wakatobi dimanapun. Kita ini pernah besar dan pernah kuat. Nah sekarang harapan saya Bapak dengan forum-forum seperti ini, komunikasi kita perkuat dan ini akan menjadi cikal bakal untuk kita bisa beri dan memastikan ruang-ruang untuk berkontribusi dan berperan besar baik nanti di Kepton maupun di kota Bau-Bau dan di pemerintahan-pemerintahan yang lain. Ini kita jalan bersama. Oleh karena itu sekali lagi pada kesempatan ini ada senior kita, ada Bapak Ibrahim Masela, kemudian juga ada Wali Kota, Ibu Wali, kemudian juga Pak Adios. Kami di Kabupaten Wakatobi menyatakan komitmen yang serius untuk berpartisipasi. Segala kemampuan yang kami kerahkan, baik tenaga pikiran dan mungkin hal-hal yang lain diperlukan untuk Kepton bisa terwujud di masa depan. Ini alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan bahwa moratorium tentang DOB ini sudah dicabut. Tapi sekali lagi kami juga masih mendengar bahwa ada persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk Kepton untuk bisa layak dijadikan sebagai DOB. Nah harapan saya semua kita komunikasikan, teman-teman tim panitia juga untuk pemekaran, mari bersatu kita duduk bersama. Ini adalah momentum langka. Kita memiliki Bupati Wakatobi dan Wakil Bupati Wakatobi di tempat yang berbeda-beda. Itu kita luar biasa. Apalagi tadi sudah sampaikan di pusat ada kementerian, ada menteri kita, ada juga yang Pak Andi Mutar Ngabalin dengan peran yang berbeda. Ada Pak Bahlil, sekarang Menteri SDM. Ini semua adalah menjadi kekuatan-kekuatan yang kita miliki, yang akan kita maksimalkan untuk mewujudkan Kepton. Apalagi juga di DPR RI maupun di DPD, ini juga kita dorong supaya mudah-mudahan ini bisa dibahas cepat. Kemudian Bapak sekalian, pada kesempatan ini juga saya perlu menyampaikan di dalam Zoom rapat Zoom kemarin yang lalu antara Komisi 2 DPR RI dengan seluruh kepala daerah di Indonesia. Perjuangan kita untuk mewujudkan undang-undang daerah kepulauan. Ini juga kemudian yang telah digagas lalu ketua dari 8 provinsi adalah Bapak Ali Masih. Saya saat itu juga berperan dari organisasi, saya alhamdulillah sebagai sekretaris jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Kota Pesisir dan Kepulauan se-Indonesia. Kami memperjuangkan terlahirnya undang-undang daerah kepulauan. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini sebagai bentuk pertanyaan kita semua dari daerah kepulauan. Karena semua basis perencanaan anggaran dan alokasi anggaran di Indonesia ini masih berfokus perencanaannya pada daratan. Sementara kepulauan atau daerah-daerah yang memiliki perairan ini tidak maksimal. Padahal tantangan luar biasa. Dan ini disadari bahwa potensi kekayaan Indonesia ini 70% ada di laut, tetapi ini baru sekitar 20% bisa tercapai. Ini belum maksimal. Yang kesadaran-kesadaran itu lagi kemudian juga dengan bentuk konservasi dan penjagaan serta pengawasan memastikan manfaat laut ini tetap berjalan dan terjaga, maka tidak anggaran juga harus dimaksimalkan. Nah inilah perjuangan kita untuk undang-undang daerah kepulauan. Alhamdulillah kemarin sudah ada juga rekomendasi, kami juga rekomendasi rapat dari Komisi 2 DPR RI. Salah satunya adalah pembentukan pembahasan segera undang-undang daerah kepulauan, sehingga nanti persoalan perencanaan bukan hanya berbasis daratan, tetapi insya Allah ini berbasis kewilayahan, baik laut maupun darat. Sehingga ini akan memberikan
alokasi anggaran yang ada secara proporsional untuk seluruh daerah-daerah di Indonesia. Kemudian Bapak sekalian, pada kesempatan ini juga saya perlu menyampaikan mohon dukungan dari kita semua. Karena alhamdulillah waktu ulang tahun Sulawesi Tenggara di Kolaka kemarin, saya benar-benar tanpa henti setiap ada ruang-ruang untuk bersama-sama dengan Pak Gubernur maupun juga Wakil Gubernur, saya menyampaikan agar tahun 2026 ulang tahun Sulawesi Tenggara yang ke-62 kami siap untuk menjadi tuan rumah ulang tahun tersebut. Alhamdulillah pada saat penutupan ada Ibu Hamsina Bolu saat itu, ada juga Pak Yusran, ada juga Pak Adios. Kami karena kita semua telah mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Wakil Gubernur bahwa untuk ulang tahun Sulawesi Tenggara tahun 2026 itu akan dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi. Nah, saat ini kami berbenah, dan salah satu yang kami benahi adalah untuk memastikan ruang untuk pameran itu memadai, maka kami akan menyambung reklamasi lagi di Panggulu Belo yang saat ini dijadikan sebagai pusat-pusat kuliner. Nah, ini supaya ada ruang-ruang lagi, sekaligus juga perencanaan kami untuk 2026 kita membangun masjid raya untuk Pulau Wangi-Wangi sebagai masjid raya Kabupaten Wakatobi. Ini ruangannya kita targetkan 150 kali 100 ditambah lagi dengan ujungnya itu kurang lebih sekitar 50 atau 60 kali 70 itu masjid. Karena harapan saya bahwa Wangi-Wangi Selatan tinggal Wangi-Wangi alhamdulillah sudah, Marina Togomowondo insya Allah bulan 7 ini sudah kita buka lagi, kita akan sudah terima penuh dari Kementerian dan Pengembang untuk bisa dibuka secara umum. Begitu pula yang ada di Sombu, kemudian yang ada di Toliamba maupun juga yang ada di alun-alun mereka ini sudah luar biasa dinikmati oleh masyarakat Wakatobi khususnya di Wangi-Wangi. Nah, harapan saya kita dorong lagi untuk pembangunan di kawasan Wangi-Wangi Selatan, yaitu tadi di Panggulu Belo sekalian juga sebagai ruang publik dan masjid raya kita. Demikian juga 2027 saat ini kami sudah menyusun DED dan master plan untuk pasar modern di Pasar Sentral Madati, sehingga ini betul-betul wajah kota akan kelihatan sebagai daerah yang siap untuk KSPN Kabupaten Wakatobi. Kemudian alhamdulillah tahun depan juga kami sudah menyampaikan proposal ke MAB, Main and Biosphere di BRIN. Tadi malam juga saya sampaikan kepada Kementerian Kehutanan agar kami didukung penguatan untuk forum cagar biosfer Asia Pasifik tahun 2026 diselenggarakan di Kabupaten Wakatobi. Nah, ini sebagai bentuk harapan kita bahwa forum nasional, internasional di Wakatobi kita siap, karena alhamdulillah saat ini benar-benar kita juga berbagai site, berbagai event, venue-venue kita sudah miliki yang layak untuk dijadikan sebagai tuan rumah. Kemudian Bapak sekalian mohon doanya juga. Saat ini walaupun juga belum maksimal, alhamdulillah dengan komunikasi kita juga dengan Kementerian Kelautan Perikanan maupun juga dengan Menkomarves saat itu, sejak 2023 Wakatobi itu dijadikan sebagai daerah 5 daerah modeling untuk hilirisasi rumput laut di Indonesia. Dan itu yang hebatnya, atas perintah instruksi Bapak Presiden Jokowi saat itu, 5 daerah itu adalah Wakatobi, Maluku Tenggara, kemudian juga Maluku Tenggara Barat, kemudian juga Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Bali, itu dimulai di Kabupaten Wakatobi. Dan saat ini, tahun ini kita mendapatkan alokasi lagi untuk 100 hektar pengembangan, dan insya Allah kita akan bawa ke Kalidupa dan Tobia. Kemudian untuk teman-teman saya, dari saya mahasiswa di Wakatobi yang ada di Bau-Bau, kita sudah memiliki tanah sejak 2023 yang lalu. Kebetulan pada sini juga waktu itu kami lihat, terutama asrama, karena kita merindukan betul asrama di Bau-Bau. Alhamdulillah Kendari sudah kita bangun satu gedungnya tahun ini kita tuntaskan asrama Wakatobi di Bau-Bau di Kendari. Tahun ini juga kita akan membangun asrama mahasiswa Wakatobi di Kota Bau-Bau. Nah, jadi saya akan tahu lokasinya mana kita? Mas sudah sampai dong? Mas sudah Salibu. Insya Allah tidak banjir, dia hanya ada di belakang rumah orang, tapi kita jalan masuk ada. Itu dekat sekali dengan kampus-kampus katanya. Nah, kebetulan waktu tinjau lapangan dulu Pak Nasir juga ikut saya. Dan insya Allah kita akan realisasikan tahun ini Bapak sekalian. Kemudian perlu kami sampaikan kepada seluruh warga Wakatobi yang ada di Bau-Bau, mungkin ada keluarga-keluarga kita yang Tomia, Binonggo, Kalidupa, Wangi-Wangi yang datang berobat, yang kesulitan untuk mencari tempat. Saya sampaikan bahwa mes itu kita rehab. Ini untuk juga menunjang merdeka sehat dan kesehatan gratis kita di Kabupaten Wakatobi. Jadi samping speed maupun ambulans yang kita gratiskan, tempat untuk keluarga kita yang sakit, yang tinggal di mes itu tidak kita pungut pembayaran. Ini kita komitmen. Dan ini disampaikan. Apalagi Wakatobi alhamdulillah juga ini merupakan salah satu daerah, mungkin daerah di
Sultra mungkin baru Wakatobi untuk penanggungan BPJS, pengkafalan BPJS 100% baru di Kabupaten Wakatobi. Nah ini kita komitmen untuk setanggaran. Anggaran kita kurang lebih 28 miliar setiap tahun. Ini kita anggarkan, kita alokasikan untuk menanggulangi seluruh masyarakat Wakatobi di BPJS. Sehingga tidak ada kata, tidak ada biaya untuk masuk rumah sakit. Ini sebagai komitmen kita. Kemudian pada kesempatan ini terima kasih banyak. Kita juga harus sampaikan kepada Pak Menteri Bahlil. Alhamdulillah Tomia kemarin keluhan-keluhan waktu itu kami juga safari Ramadan bersama menemani Pak Bahlil, Pak Menteri SDM. Tomia masih mengeluhkan tentang mati-mati lampu. Alhamdulillah sekarang lampu dari PLN sudah menyampaikan kepada saya bahwa terima kasih Pak Bupati karena mereka sudah disuplai mesin dengan kapasitas 800 kWh. Jadi nggak ada lagi insya Allah mati-mati lampu di Pulau Tomia. Nah sekarang tinggal kita lihat lagi pulau-pulau yang mana belum berlistrik, seperti yang ada di Runduma, kemudian di daerah Walentea dan juga di Furake yang ada di Hoka. Ini kita listriki dengan harapan kita bahwa seluruh desa-desa yang ada di Wakatobi ini bisa terlistriki dengan baik. Kemudian pada kesempatan ini saya perlu menyampaikan mohon doanya karena kami sudah rapat juga di Kementerian Perhubungan dan oleh Kementerian Perhubungan sudah menetapkan lokasi untuk pelabuhan PLN di Tomia dan di Binoka. Ini saya tanggal 7 ke Jakarta akan menyambung kembali karena kemarin sudah sampaikan beberapa kriteria termasuk untuk komitmen pemerintah daerah memastikan kebebasan lahan di lokasi pelabuhan Tomia dan ada di Binoka. Ini harapan kita bahwa dengan adanya pelabuhan begitu maka kemudian bongkar muat maupun naik turunnya penumpang baik kapal kecil maupun kapal besar ini bisa terlaksana dengan baik. Nah untuk pendalaman juga alur masuk yang ada di Usuku kami maksimalkan, begitu pula pengembangan pelabuhan yang ada di Usuku. Sehingga sekali lagi mohon doanya untuk Binoka dan Tomia supaya ini bisa saya realisasikan sehingga kegiatan-kegiatan transportasi dan mobilitas masyarakat ini benar-benar tidak ada masalah. Kemudian pada kesempatan ini juga saya menyampaikan permohonan maaf kepada Kaledupa karena seharusnya memang kemarin saya bersyukur sekali dalam diplomasi kita untuk DAK tahun 2025. Tahun 2024 kita laksanakan dan kita sudah mendapat kepastian saat itu akan ada DAK tematik perikanan sebanyak 62 miliar rupiah untuk Kaledupa. Perikanannya di Langge, kemudian pertaniannya kali itu di Lumbung Pangan Nasional di Sombano dan ditunjang dengan perbaikan infrastruktur jalan. Sombano Ambewa terlebih saat itu 12 miliar, kemudian Ambewa Horo, kemudian juga Tampara Kasuari Heruo, kemudian Burang Horo, Burang Tampara. Ini dengan efisiensi saat ini pada dicabut semua sehingga pada akhirnya ini juga tidak terlaksana dengan maksimal tahun ini. Tapi sekali lagi Bapak sekalian kalian tetap kami komitmen. Saya sudah menyampaikan kepada Kementerian Keuangan dan alhamdulillah yang lalu Deputi Pengembangan Wilayah ya dari Bappenas Muslimat kemarin datang ke Wakatobi ini kami titip langsung. Mudah-mudahan ini bisa lagi dikembalikan di tahun yang akan datang sehingga pengembangan dan sebuah pembangunan pulau-pulau infrastruktur terutama di Kaledupa ini bisa dimaksimalkan untuk ruas-ruas jalan utama. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Saya berterima kasih sekali atas kesempatannya dan saya mengimbangi abang saya Bapak Adios. Sebelum saya tutup saya menyampaikan pantun. Mohon cakepnya yang ikhlas. Ya Pak. Enak sekali parende cumi dimasak di dalam kuali. Mari menyambung silaturahmi agar persaudaraan terjalin kembali. Yang kedua, karena tadi 3 ya. Di Wakatobi ada luluta dan kambalu disajikan di atas limau. Kami sangat bangga kepada seluruh masyarakat Wakatobi di Bau-Bau. Jadilah pelita yang memberi sinar terang untuk polio dan kepton. Yang ketiga, ini pantunnya bila sebenarnya. Burung irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.